Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 62 peserta mengikuti Time Rally Wisata Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 21 dan 22 Januari. Kegiatan olahraga otomotif ini diawali dengan pengenalan lintasan. Tim Rally Wisata Kota Sampit dipusatkan di Taman Kota, sekaligus menjadi titik awal atau garis start rute lintasan. Tim rally dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada Sabtu tanggal 21 dan Minggu tanggal 22 Januari. Event olahraga otomotif yang digelar Ikatan Motor Indonesia atau IMI setempat ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-70 Kabupaten Kota Waringin Timur, sekaligus mengenalkan objek-objek wisata di Kota Sampit. Terdapat sebanyak 62 peserta atau mobil yang ikut berpartisipasi dalam event yang dibagi menjadi 4 kelas, yakni pemula Kota Waringin Timur dan pemula Kalimantan Tengah, serta kelas instansi dan keluarga. Ketua IMI Kota Waringin Timur Angga Aditya Nugraha menjelaskan, tim rally bukan merupakan ajang adu kecepatan, melainkan ketepatan waktu. Ini sudah yang terdaftar sudah sekitar 62 peserta dan totalnya ada 62 mobil yang mengikuti acara ini. Peserta dari luar daerah ada 3 mobil sampai 4 mobil, itu dari Banjarmasin, dari Palangkaraya, dan dari Pangkalan Bun. Yang harus diingat, time rally ini adalah berdasarkan ketepatan waktu ya. Paling utama ini adalah sebuah game, yang mana game ini harus mengikuti aturan dan rule-rule yang telah kita tetapkan. Dan poin untuk peserta, ingat ini yang ditentukan ini adalah bukan kecepatan, melainkan ketepatan waktu. Ini untuk refreshing sebenarnya, refreshing setelah jenuh kerja selama sepekan, ya kita isi dengan kegiatan-kegiatan begini. Untuk time rally sendiri sebelumnya pernah ikut mengikuti apa belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya. Nah, dari pengalaman yang sudah pernah itu mungkin kesiapan untuk di event yang saat ini seperti apa? Oh, sudah sangat siap. Mobil juga kita sudah persiapkan jauh-jauh hari. Ya. Rencananya hari ini jadi driver atau navigator? Jadi driver. Tim rally pada hari pertama ini menjadi ajang bagi peserta untuk mengenal lintasan atau rute dengan jarak sekitar 150 km. Peserta wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada berdasarkan panduan yang diberikan. Rally ini juga sekaligus menentukan urutan start peserta untuk hari berikutnya. Poin terbanyak berdasarkan ketepatan waktu akan mendapat urutan start pertama. Pengenalan jalur itu akan memperkenalkan jalan dan titik pos dengan tanda-tanda yang sudah disiapkan oleh panitia. Kalau jarak kurang lebih 150, karena kenapa jarak 150 itu ada di jalan yang sama itu akan mutar arah. Di situ ada pos-pos yang artinya bukan checkpoint. Ada yang pos resmi dan ada yang pos tidak resmi. Disitulah dinamikanya kita kejelian dan ketangkasan untuk melihat rambu-rambu sesuai petunjuk buku pedoman yang kita sebarkan. Jadi penentuan grid besok itu ditentukan hari ini. Nanti akan kita atur ulang di saat start pertama di Taman Kota. Karena dilaksanakan untuk mengenalkan wisata Kota Sampit, maka pada tim rally ini peserta akan melintasi sejumlah objek-objek wisata yang ada, sehingga diharapkan wisata Kota Sampit akan semakin dikenal luas. Masud Badarudin, Hayat TV. Time Rally Wisata Sampit yang digelar Ikatan Motor Indonesia Kota Waringin Timur memasuki hari kedua. Setelah pengenalan lintasan di hari pertama, para rally mengaku lebih siap beradu ketepatan waktu dengan strategi yang telah disiapkan. Tim rally wisata Sampit dilaksanakan 2 hari pada tanggal 21 dan 22 Januari 2023. Pada hari Sabtu 22 Januari kemarin, para peserta yang berjumlah tidak kurang dari 62 mobil telah melakukan pengenalan lintasan.
Minggu 22 Januari siang, para pereli telah mempersiapkan diri untuk kembali beradu ketepatan waktu sebab olahraga otomotif ini bukan merupakan pertandingan adu kecepatan. Kekompakan dan ketelitian di dalam tim antara driver dan navigator sangat dibutuhkan, ditambah lagi cukup banyak soal-soal pada peta panduan yang menjebak, hingga membuat pereli nyasar keluar jalur dan kesulitan menuju titik pos yang disiapkan. Namun dengan pengalaman yang didapat di hari pertama, para pereli semakin matang dan siap untuk bertanding dengan masing-masing strategi yang telah mereka siapkan. Dari hasil kemarin sih, kita ngelihat, kita jalanin strateginya, ya itu hari ini tetap cari pos sama ketepatan waktu. Ini menarik karena soalnya juga banyak menjebak. Kemarin banyak yang keputar-putar lah. Intinya time rally ini ajang yang fun, rame diikutin. Jadi mungkin tahun depan harusnya peserta harus lebih banyak lagi karena menguji kesabaran, kekompakan sama navigator sama driver. Kalau saya basicnya off-roader, tapi karena ini rally kota kita coba ikut, tapi pakai unit off-road. Tapi alhamdulillah aman kemarin karena juga mobil off-road juga mobil kota. Jadi tantangannya mantap. Jadi bisa dibilang ini pengalaman baru buat Pengalaman pertama. Itu karena seru. Terus kita harus teliti. Terus dan memang suka yang game asik-asik. Pertama harus hindari emosi. Karena dengan emosi kita semakin gugup, panik, akhirnya map bisa kelewatan. Nah, jadi harus diteliti benar-benar soalnya. Karena kan di map itu kan ada tanda koma terus garis. Nah, itu sering keliru. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur memberikan apresiasi tinggi kepada IMI setempat yang telah menggelar tim rally dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-70 Kabupaten Kota Waringin Timur. Apalagi, salah satu tujuan digelarnya event tim rally adalah untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di dalam Kota Sampit. Saya apresiasi dengan kegiatan ini dan mudah-mudahan ke tahun depan ini akan kita kemas lebih baik lagi sehingga lebih banyak melibatkan orang masyarakat kita di Kabupaten Timur. Sekaligus juga memperkenalkan objek-objek wisata kita. Walaupun ini masuk di jalur dalam kota juga banyak contohnya kita bagaimana jalan pinggir Sungai Mentaya itu dengan view-nya Sungai Mentaya itu juga cukup bagus. Mungkin melewati ada beberapa jalur yang nanti ada objek wisatanya. Jadi memperkenalkan bagaimana membawa mobil yang benar yang baik, bagaimana membaca peta dan bagaimana kerjasama yang baik sehingga bisa keluar sebagai juara itu tidak mudah. Jangan kelihatan mudah hanya jalan-jalan di kota tetapi bagaimana ketepatan waktunya itu yang sangat menentukan. Karena tim rally wisata Sampit yang dilaksanakan 2 hari berjalan lancar, rencananya IMI Kota Waringin Timur akan kembali menggelar event serupa di tahun berikutnya dengan harapan nantinya lebih banyak pereli yang ikut berpartisipasi. Masud Badarudin, Hayat TV. Umat Hindu di Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara besar yang dilaksanakan setiap 20 hingga 30 tahun sekali. Upacara tersebut adalah upacara Dewa Yatnya Karya Melaspas Mupuk Pedagingan Lan Piodalan Agung. Upacara besar umat Hindu yang dilaksanakan setiap 20 hingga 30 tahun sekali tersebut dipusatkan di Pura Tribuana Agung yang terletak di Jalan Teratai 6 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Waringin Timur, I Gede Sukadana mengatakan, upacara ini dihadiri oleh masyarakat umat Hindu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan ada juga umat Hindu dari daerah lain di Kalimantan Tengah yang menghadiri upacara besar tersebut seperti dari Pangkalan Bun, Katingan, Palangkaraya bahkan Kapuas.
Upacara yang sama sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2005 silam dan seharusnya kembali dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin. Namun akibat pandemi COVID-19, upacara besar 20 tahunan itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Upacara besar ini berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai rangkaian kegiatan, dimulai dari hari Jumat 20 Januari dan puncaknya dilaksanakan pada Minggu 22 Januari dengan kegiatan berupa pembersihan rumah ibadah. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan Piodaran Agung. Piodaran Agung itu biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali oleh kami. Cuma ini ada tambahan upacara mupuk pedagingan ya, Pak Ketua ya. Pedagingan dan mupuk pedagingan itu kegiatannya dilaksanakan antara 20 sampai 30 tahun. Nah, kita ambil yang 20. Yang pertama dulu proses mupuk pedagingan dilaksanakan di tahun 2005 dan ini kita mengulang kembali. Bangunan itu ibaratnya kayak dicas ulang. Nah, di tahun 2022. Harusnya kemarin di tahun 2020 cuma karena kita terkendala Covid yang akhirnya mundur sampai di tahun ini. Kami bersyukur hari ini bisa dikatakan dari beberapa kabupaten tetangga hadir karena memang upacara ini bisa dikatakan upacara yang tidak biasa. Itu yang dilaksanakan tadi 20 tahun sekali. Nah, sehingga teman-teman dari Pangkalan Bun, Katingan, Palangkaraya bahkan sampai di Kapuas juga ada yang hadir. Makanya kami sangat bersyukur dengan antusiasme umat Hindu. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur yang turut menghadiri salah satu rangkaian kegiatan bersyukur pandemi COVID-19 sudah melandai sehingga kegiatan masyarakat termasuk kegiatan keagamaan yang sempat tertunda bisa kembali dilaksanakan dengan meriah. Karena memang ini ada acara ritual yang memang 2 tahun tertunda karena akibat COVID-19. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa dilaksanakan karena kita tahu semua bahwa COVID sudah melandai sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat terlebih kegiatan ritual keagamaan ini sudah bisa dilaksanakan dengan jumlah besar dan cukup meriah. Ini juga bentuk kebersamaan kita sebagaimana daerah kita dengan moto Habaring Hurung berarti bergotong royong. Ini bentuknya bersama bergotong royong juga Bhinneka Tunggal Ika sehingga berbagai macam suku adat agama itu dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini cerminan bahwa di negara kita khususnya di Sampit ini kehidupan umat beragama itu berjalan dengan baik, toleransinya sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan malam hari ini. Bupati Haliki Nur menyebut toleransi antar umat beragama di Kota Waringin Timur sangat tinggi. Nuansa Bhinneka Tunggal Ika di bumi Habaring Hurung juga sangat kental, sehingga semangat gotong royong dalam membangun daerah bisa berjalan dengan baik. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja kelalen, pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2.
DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Seorang pelaku penusukan pada saat hiburan musik di ajang Kobar Expo yang digelar di Pangkalan Bun Park beberapa waktu lalu, akhirnya berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Kobar. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Kasus perkelahian hingga berujung penusukan yang terjadi di arena hiburan musik di Kobar Expo pada 6 Desember 2022 lalu akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Polres Kota Waringin Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya petugas berhasil menemukan dan menangkap tersangka pelaku penusukan bernama Faisal RA di rumahnya di Jalan Natai Arhan RT 21 Kelurahan Baru Pangkalan Bun pada awal Januari 2023. Yang saat ini bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan kronologis peristiwa penusukan yang berawal dari cekcok antar kelompok pemuda saat acara musik pada Kobar Expo tersebut. Saat itu tersangka sedang duduk dengan rekannya atas nama Freddy Satrio. Kemudian tidak lama datang lagi rekan tersangka bernama Aldi yang meminta bantuan tersangka. Lantaran saat itu Aldi hendak berkelahi. Kapolres menjelaskan saat tersangka dan rekannya mendatangi area parkir Kobar Expo, di situ ia melihat ada dua kelompok, yaitu kelompok Aldi dan kelompok lainnya yang sedang berkelahi. Tersangka yang tersulut emosi sempat dihadang oleh korban karena kedapatan membawa senjata tajam. Namun bukannya menuruti ajakan duel tangan kosong, justru tersangka langsung menusuk ke arah korban hingga 3 kali di bagian pinggang. Usai melakukan penusukan, tersangka dan rekannya kemudian melarikan diri ke rumah masing-masing. Sedangkan korban saat itu segera dibawa rekannya untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD. Pasca adanya laporan perkelahian yang menyebabkan korban luka, anggota Satreskrim Polres Kota Waringin Barat melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data dari para saksi. Berlangsungnya Kobar Expo, di mana saudara Freddy Satrio duduk di sebelah kiri saksi, Freddy Satrio saksi duduk di sebelah kiri panggung pentas musik. Pada saat itu saudara Aldi, ini juga saksi, minta bantuan kepada pelaku bahwa saudara Aldi mau berkelahi. Setelah itu saudara Aldi pergi ke area parkir duluan diikuti oleh pelaku bersama dengan Freddy Satrio. Sesampainya di gazebo dalam area Pangkalan Bun Park terlihat ada perkelahian. Nah ini ada grup-grupan ini ya, grupnya Aldi dan grup orang lain. Pelaku sudah mengeluarkan pisau, ditegur lah oleh korban, kok bawa pisau bang? Dijawab oleh pelaku, kenapa? Dijawab lagi, kalau mau berkelahi tangan kosong. Nah, korban sempat menanyakan, kalau berkelahi tangan kosong dong. Sambil menancapkan kayu yang dipegang ke tanah. Kemudian oleh pelaku didekati sambil langsung menusukkan. Jadi tidak banyak. Lagi bicara langsung ditusuk. Ya, sebanyak 3 kali ke arah badan daerah pinggang sebelah kiri. Setelah kena tusukan, korban melarikan diri sambil pegang lukanya. Sedangkan pelaku bersama Freddy Satrio ini pulang ke rumah masing-masing. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dan 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan SBTV. Puluhan pecinta sound system kembali menggelar nguntir bareng yang digelar di kawasan Taman Bundaran Pancasila sebagai ajang silaturahmi dan juga sharing seputar audio sound system.
Puluhan pecinta sound system dari Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga Lamandau kembali menggelar kegiatan nguntir bareng sound system di kawasan kota Bundaran Pancasila pada hari Sabtu, 21 Januari 2023. Menurut panitia penyelenggara menyebut bahwa kegiatan ini digelar yang kesekian kalinya sebagai ajang silaturahmi dan belajar bareng bagi pegiat sound system dalam kontes miniatur nguntir bareng setidaknya diikuti sebanyak puluhan peserta. Tidak hanya Pangkalan Bun dan sekitarnya, peserta juga dari luar kota seperti dari Kabupaten Lamandau. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga wadah sharing dan belajar bareng untuk menciptakan sound system berkualitas. Selain itu, acara gelaran para pecinta sound system atau miniatur sound system ini juga bertujuan untuk mempererat solidaritas teman-teman rental, juga menjadi ajang adu teknik atau lomba mixing serta kerapian sound system. Nguntir bareng bersama AMC Miniatur dan komunitas sound Kampung Kobar KSKK. Dari yang ditampilkan hari ini ya ada sound system dari KSKK, dan sound miniatur, dan juga ada dari kami dari Lamandau, komunitas sound system dari Lamandau, Kamila yang akan hadir, tapi cuma mewakili satu aja Pak. Iya. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan kami ini untuk mempersatukan para soundman yang ada di Kobar dan juga Lamandau supaya tetap solid dan bisa berteman, berkumpul bersama semua lapisan teman-teman yang sharing-sharing untuk kegiatan sound system, Pak. Ya, supaya juga bisa membangkitkan daya masyarakat untuk hiburan, acara hajatan ataupun yang lain-lain, bisa membangkitkan untuk kegiatan sound system ini untuk memperkenalkan pengrajin box speaker dan juga pengrajin mekanik audio yang lain. Sound system berbagai bentuk dan juga yang berukuran mini nampak berjejer memadati arena saling bersautan. Dengan alunan dan dentuman irama hasil racikan para soundman dalam beradu skill mengolah dan menciptakan sound berkualitas. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.